Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 53 akan mempresentasikan mengenai tugas besar yang sudah kami buat. Tugas besar yang sudah kami buat ini menggunakan software Arena. Sebelumnya, perkenalkan saya Fauzia Zelnia Putri dan rekan saya Anora Fitriasari. Yang pertama adalah latar belakang. Simulasi merupakan peniruan suatu sistem nyata yang kompleks dengan penuh sifat probabilistik tanpa harus mengalami keadaan yang sesungguhnya. Simulasi banyak digunakan apabila suatu sistem merupakan sistem yang rumit sehingga tidak dapat dibuat model yang dapat dievaluasi secara analitis. Pengembangan model simulasi produksi dilakukan pada percetakan dama printing ADV adalah untuk menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi pembatalan pesanan yang dikarenakan lamanya menunggu. Simulasi sistem produksi menggunakan software Arena sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan perhitungan pada Excel untuk menunjang perhitungan analisis. Pada praktek yang telah dilakukan dengan menggunakan software Arena, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode ini dengan sendiri sudah mendapatkan hasil yang optimal dengan hasil data yang akurat. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis permasalahan dalam proses produksi percetakan pada simulasi model dama printing ADV menggunakan software Arena dan bagaimana pengambilan solusi terbaik yang dapat dilakukan. Untuk tujuan yang pertama, praktikan memahami konsep dasar dan tools dalam software Arena untuk menyelesaikan studi kasus pada percetakan dama printing ADV. Yang kedua, praktikan dapat membangun model dan menganalisis model simulasi produksi pada studi kasus percetakan dama printing ADV menggunakan software Arena. Yang ketiga, praktikan dapat mensimulasikan sistem produksi pada percetakan dama printing ADV agar dapat dilakukan analisis permasalahan dan pengambilan solusi terbaik dalam meminimalkan waktu produksi. Manfaatnya ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu terbantu menyelesaikan sebuah studi kasus menggunakan simulasi model sistem produksi menggunakan software Arena. Yang selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan simulasi sistem produksi menggunakan software Arena. Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca dalam pengolahan data menggunakan software Arena dalam simulasi model sistem produksi. Untuk sistematika penulisannya sendiri, yang pertama, bab 1 untuk pendahuluan, bab 2 untuk tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Lokasi dan waktunya, waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023 secara online dengan mengolah data yang ada pada jurnal dengan judul pengembangan model simulasi diskrit untuk mengevaluasi sistem produksi di percetakan dama printing ADV. Kemudian untuk pengumpulan datanya, didapatkan data-data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian, yaitu data pemesanan banner, data pengamatan waktu proses produksi, data jumlah pekerja. Berikut ini adalah tabel datanya. Untuk activity cycle diagram, yang pertama pelanggan datang, kemudian menunggu, kemudian dilakukan proses desain, kemudian menunggu, kemudian dilakukan proses cetak, kemudian menunggu, kemudian dilakukan proses plong, kemudian menunggu, kemudian proses lem, kemudian pelanggan pulang. Untuk flowchart-nya yang pertama mulai, kemudian dilakukan studi kasus dan studi lapangan, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, setelah itu identifikasi variabel operasional, setelah itu pengumpulan data, yaitu hasil pengamatan langsung pada dama printing ADV, kemudian pengolahan datanya menggunakan software Arena, selanjutnya dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan validasi,
Jika valid, maka lanjut pada hasil pembahasan, kesimpulan, kemudian selesai. Jika tidak valid, kembali ke pengumpulan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang simulasi pada studi kasus Dharma Printing Advertising. Untuk alur sistem produksi itu sendiri, saya menggunakan CRIT. Yang pertama saya menggunakan CRIT, selanjutnya saya menggunakan proses untuk keempat aktivitas. Dan yang terakhir saya menaruh dispos pada pelanggan pulang. Jadi yang pertama kedatangan pelanggan, proses desain, proses cetak, proses potong, proses lem, dan pelanggan pulang. Untuk kedatangan pelanggan, untuk type-nya jadi random expo, value-nya tetap satu, entities per arrival tetap satu, untuk max arrival-nya tetap satu juga. Untuk proses desainnya, actionnya tetap delay, tetapi untuk unitnya diganti menjadi minute dan delay tab-nya diganti menjadi expression. Nah, untuk nilai expression ini sendiri sudah terdapat pada jurnal. Nah, jadi pada jurnal sudah terdapat hasil fitting distribusinya. Jadi kami tinggal melanjutkannya saja. Untuk proses desain, hasil distribusi fittingnya TRIA 23,28,3 dan 30. Oke. Dan untuk proses cetaknya 14 ditambah 3,65 dikali beta 0,709 0,637. Untuk delay TP expression dan unitnya minute. Untuk proses potongnya delay type-nya expression-nya 5,73 plus 0,84 kali beta 1,23 dan 0,949. Lalu oke. Dan yang terakhir proses lem, extended delay, dan tipenya expression dengan uh, input expressionnya norm 22,6 dan 1,14. Untuk pelanggan pulangnya tidak perlu ada perubahan. Selanjutnya kita menekan run dan setup. Untuk setup yang pertama diubah itu ada replication parameter karena kita replicationnya mau 10, jadi kita input 10. Untuk project parameternya, statistik collectionnya kita centang semuanya dari costing, entities, resource, times, queue, process, station, transporter, conveyor, aktivitas area. Untuk reportnya, kita mengganti default reportnya menjadi Siemens Summary Report. Nah, tekan OK. Setelah semua ini sudah bisa diproses, kita tekan Go. Nah, dari hasil ini bisa kita ambil untuk ditaruh pada Excel. Jadi dari 1,2 jam, 1,1 jam, dan sampai replikasi 10, itu taruh pada Excel. Nah, untuk hasil dari Excel-nya akan dibahas di PPT. Baik, selanjutnya kita akan hasil dan pembahasannya. Yang pertama dilakukan verifikasi dan validasi. Untuk replikasinya, untuk jam ini kita dapat dari eh, output dari arena tadi. 1,21 kita konversikan menjadi menit, hasilnya seperti ini.
dan rata-rata dan standar deviasi variansinya juga didapatkan seperti ini. Untuk cara mendapatkan half weight-nya tuh dengan cara menggunakan rumus ini 2,26-nya udah dari rumusnya, dan 0,4 ini dari standar deviasi yaitu 0,04 ini didapatkan hasil 0,02. Beta sama dengan half weight di mana merupakan 0,2. Untuk n aksennya didapatkan dari rumus ini jadi sama dengan 1,96 kali 0,04 dari standar deviasi jam dibagi 0,2 dari beta sama dengan 3,92 dibuatkan menjadi 4. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 4 replikasi. Untuk perbandingan output real system dan arena, bisa dilihat pada gambar, tidak berbeda jauh. Nah, untuk mendapatkan hasil valid atau tidak, kita menggunakan rumus half weight di mana sama dengan Tn kurangi 1 dikali alfa per 2 dikali standar deviasi per akar N. Di mana Tn-1 ini kita dapatkan hasil dari 3,1824 dari tabel distribusi T dikali 0,83 dari standar deviasi real system per akar 4 dari replikasinya. Sehingga didapatkan hasil 1,32 atau dibuatkan menjadi 1. Sehingga confidence intervalnya adalah X1 dikurangi X2 dikurangi HW kurang dari sama dengan mu1 sampai mu2 dikurangi sama dengan X1 dikurangi X2 plus HW. Didapatkan X1 dikurangi X2 ini didapatkan dari 71,4 dikurangi 70,6 sama dengan 0,8. Dikurangi HW dikurangi 1,32 dan 0,8 tadi sama ditambah HW 1,32. Didapatkan hasil min 0,52 kurang dari sama dengan mu1 sampai mu2 kurang dari sama dengan 2,12. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Untuk analisis outputnya, dari 10 replikasi total dilakukan perhitungan sehingga diperoleh bahwa jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 4 replikasi. Selanjutnya, setelah dilakukan uji replikasi, verifikasi, dan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval, didapatkan bahwa nilai replikasi pertama untuk real system ada 71,72 menit dan untuk arena 72,42 menit. Nilai replikasi kedua real system 71,48 menit dan arena 69,81 menit. Untuk nilai replikasi ketiga, real systemnya 72,37 menit dan arena 68,09 menit. Dan yang terakhir, nilai replikasi keempat, real systemnya 70,38 menit dan arenanya 73,90 menit. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai arena lebih kecil daripada nilai real system. Untuk aktivitas yang terjadi pada produksi yaitu pembeli datang dan pembeli keluar. Sementara untuk hasil interval dari perhitungan verifikasi dan validasi dapat dikatakan H0 diterima karena nilai 0 berada dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Untuk kesimpulannya, yang pertama dalam mensimulasikan model proses produksi dan pada UKM Dama Printing menggunakan software Arena. Terdapat beberapa tools yang dipakai, yaitu read, proses, dan dispose. Selanjutnya, tools yang dipakai yakni input analyzer yang berfungsi untuk menguji distribusi sebelum membangun model simulasi. Printing Advertising merupakan UKM yang bergerak di bidang percetakan dan berlokasi di daerah Gresik. Dama Printing sendiri dalam proses produksinya dibantu 2 karyawan untuk melayani pesanan pelanggan berupa banner, brosur, stiker, dan undangan. Runtutan aktivitas produksi ini dimulai dari pelanggan yang datang, lalu melakukan proses desain banner. Selanjutnya dilakukan proses pencetakan dan pemotongan. Terakhir melakukan pengeleman pada banner. Setelah selesai semua, maka pelanggan meninggalkan toko. Pengolahan data dan analisis produksi ini menggunakan aplikasi Arena dan dari hasil output software
tersebut diketahui tidak terdapat antrian produksi pada aktivitas pelayanan pada Dhamma Printing Advertising. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.